Silakan Pak, dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menulis latar belakang, khususnya yang difokuskan ke scientific research. Jadi bukan latar belakang seperti kebanyakan orang menulis di blog, ya, atau lainnya. Kemarin sudah kita sampaikan untuk anak sistem informasi, sekarang kita lanjut ke untuk anak-anak yang di Prodi Teknik Informatika. Setelah saya melihat acara kemarin, mengamati kemarin, memang ada beberapa yang kesulitan juga, ada bertanya, dan kita harapkan nanti setelah sesi ini, tanya jawab bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita mulai ya. Jadi, dalam menulis latar belakang, itu adalah paling penting dalam sebuah topik penelitian, termasuk karya ilmiah, diantaranya adalah skripsi atau kerja praktek. Nah, sebelum saya mulai ke slide berikut, ada beberapa kemarin kasih saya untuk kerja praktek. Setelah saya amati, memang masih dangkal seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Ada beberapa anak TI yang kerja praktek. Demikian juga ada beberapa yang konsul skripsi, outline yang sudah sidang, namun belum perbaikannya seperti apa yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini bisa menjadi lebih jelas. Ya. Nah, yang pertama dulu, sebelum kalian menulis latar belakang atau kerja praktek, yang harus Anda perhatikan adalah penggunaan marginnya dulu. Walaupun kelihatan simple, tapi itu sangat berpengaruh dalam sebuah tulisan ilmiah, yang sering kita sebut sebagai template-nya. Nah, kita mulai untuk bagian pertama, pasti kalian akan menjumpai kata ini. Dan mungkin kalian akan menghadapi kondisi seperti yang terlihat di slide. Ya, ada stres yang terjadi. Bagaimana memulai? Nah, memulai ini memang bukan suatu hal yang mudah. Kadang-kala tidak saja mahasiswa, para pengajar, para pendidik, para dosen dalam membuat karya ilmiah juga menjadi persoalan. Bagaimana sih kita memulai sebuah penulisan tentang topik yang kita inginkan terkait dengan latar belakang persoalan yang dihadapi dari objek yang kalian teliti. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan banyak ancaman, pikiran, jadi ancaman ke pikiran, bisa juga muncul kebingungan, ya, muncul kekeliruan, ibaratnya kepala kita ini kosong karena stres tadi, sehingga mudah dimasukin banyak hal, diantaranya adalah kerabat, teman, bisa teman kuliah atau teman di kuliah tempat lain, ya, memberikan banyak ide, memberikan banyak masukan. Namun kadangkala tidak sejalan dengan apa yang kalian ingin tulis. Ya, karena kebanyakan itulah menimbulkan kebingungan yang lebih mendalam lagi. Apa sih sebenarnya topik yang relevan yang akan kalian tulis? Nah, satu hal yang paling penting adalah menulis sebuah karya ilmiah, terutama di sini kerja praktek dan skripsi, itu harus relevan dengan bidang ilmu kalian masing-masing. Ya, kemarin sempat terjadi sidang online di mana ada topik terkait dengan mikroprosesor. Nah, padahal di dalam materi kita, di dalam teknik informatika tidak ada mata kuliah mikroprosesor tentang mempelajari tegangan listriknya, menyusun platform-platform dari aliran listriknya. Nah, itu kan suatu persoalan yang aneh, ya kan? Nah, kita harapkan jangan sampai itu terjadi. Itu yang pertama. Sesuaikan dengan prodi kalian masing-masing, terutama di teknik informatika, ya harus sesuaikan dengan kurikulum yang sudah kalian pelajari di teknik informatika. Nah, untuk mencoba mengatasi masalah stres yang terjadi pada diri kalian, kita coba lihat satu persatu. Kenapa sampai muncul stres seperti ini? Nah, kita lihat. Dalam keseharian kita, muncul banyak fenomena. Fenomena itu adalah kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Atau yang pernah Anda ketahui, permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan. Mungkin dari bacaan, ya, dari bahan bacaan, dari paper-paper yang mungkin sudah pernah kalian baca, tapi kalian tidak memahami sebenarnya bagaimana sih kita mengambil intisari dari sebuah paper, dari riset sebelumnya, ataupun dari informasi yang kalian dapatkan dari objek tertentu, sehingga banyak memunculkan kebingungan tadi yang saya katakan. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut, yang penting pertama adalah kalian harus cari akar masalahnya. Akar masalah, bukan masalahnya dulu.
Ya, kita harus cari akar masalahnya. Karena permasalahan terjadi karena ada akar masalahnya. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita hanya berpikir di atas permukaan air yang nampak dengan kita, namun kita tidak tahu di bawah air itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang tadi saya katakan kalian terbawa emosi, keinginan ya dari skripsi-skripsi sebelumnya. Kalian melihat bahwa oh dia sudah lulus, oh topik ini bisa gitu loh. Padahal kalian tidak tahu temanmu Indo buat skripsi seperti itu, apa lulus dengan nilai baik atau cukup atau sebenarnya nilai kasihan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan yang muncul bagi tim penguji pada saat kalian sidang outline atau bimbingan kerja praktek. Nah, maka dari itu harus muncul dari kita masing-masing. Amati seliling kita, amati objek yang kita inginkan. Nah, pertama yang kita harus ketahui adalah akar masalahnya. Nah, apa sih contoh akar masalahnya? Akar permasalahan. Kita ambil contoh saja dari beberapa kerja praktek maupun skripsi yang kemarin. Saya ambil contoh, ya kan? Ada satu kalau tidak salah ikut di seminar ini, online ini, saya lupa namanya, Harvianto atau siapa, Harvianto kalau tidak salah. Saya sudah koreksi beberapa kali. Ya, terakhir saya lihat lagi, ternyata masih belum nampak akar masalahnya. Padahal sudah sidang outline, kita berikan kesempatan sebenarnya ya untuk memperbaiki. Kalau kita tidak kasihan dengan kalian, mungkin dari awal sudah dieksekusi, ya kan? Nah, jadi akar permasalahan seperti temanmu yang mengangkat topik tentang keamanan di rumah pakai webcam. Padahal di dalam outline-nya tertulis menggunakan CCTV. Tiba-tiba muncul webcam. Nah, webcam itu kan berarti larinya cuma ke notebook, ke laptop. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi, mengontrol keamanan di sekeliling kita? Ya kan? Sementara kamera CCTV-nya juga harus bisa memiliki sinkronisasi terkait dengan laptop. Sementara lagi, kamera CCTV sekarang ini sudah banyak yang bisa embedded ke sistem. Nah, jadi kita harus tahu sesungguhnya kelemahan daripada kamera CCTV terkait dengan apa yang kita mau hasilkan untuk masyarakat atau bagi setiap masyarakat di rumah masing-masing, itu kita harus tahu dulu akar masalahnya apa di dalam konteks produk CCTV tersebut. Apa kelemahannya? Apa yang belum kita bisa dapatkan dari sisi tersebut? Nah, itu yang pertama. Jadi akar masalahnya belum nampak sama sekali. Kedua, contoh lain misalnya dari kerja praktek kemarin sempat saya baca. Saya lihat juga ada hadir di sini mahasiswanya. Misalnya tentang ingin membuat laundry. Nah, saya nggak tahu lupa namanya ya, alat laundry. Nah, apa sih akar masalah dari suatu usaha jasa laundry? Kita tidak boleh hanya mengatakan susah nelpon, susah memberikan informasi, ya kan? Selama ini pakai manual. Itu kan konteks-konteks kejadian sehari-hari yang bukan sifatnya ilmiah. Nah, jadi belum menemukan akar masalah sesungguhnya kenapa sebuah jasa laundry perlu menggunakan sebuah sistem. Nah, kalau kita lihat, kalau laundry itu udah tidak cocok desktop. Itu cocoknya udah gadget, mobile application, mobile devices. Ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan sebenarnya, ya kan? Bukan lagi kita berbicara ke desktop. Kadang-kadang kita menggunakan desktop atau mobile, kita masih belum jelas. Mana yang harus kita pilih? Mana yang lebih penting? Ya kan? Nah, itu juga menjadi persoalan karena belum nampak akar masalahnya. Maka dari itu, dari dua contoh tersebut, saya inginkan kalian ya coba observasi. Amati dulu laundry tersebut ya, untuk melihat apa sih persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Lakukan wawancara singkat dengan para pemilik laundry, dengan juga konsumen yang mengantar pakaiannya untuk laundry. Ya, itu kita perlu tahu hambatan apa, kendala apa yang terjadi selama ini mengakibatkan mereka menimbulkan keluhan. Keluhan itulah yang paling penting kita tangkap. Ya, bukan kita mikirkan dulu sistemnya seperti apa. Apa keluhannya dulu? Ya, nah itulah yang kita sebut sebagai bagaimana mencari akar masalahnya. Kemudian kenali faktor-faktor relevan. Nah, relevan di sini adalah terkait dengan bidang prodi Anda, prodi kalian masing-masing. Ya, jangan sampai memilih topik tapi isinya tidak relevan, kalimatnya tidak menyambung satu sama lain, tidak sistematis. Nah, itu juga persoalan yang saya hadapi pada saat saya memberikan bimbingan maupun pada saat sidang offline atau kerja praktek. Kemudian kita lihat juga bahwa dalam fenomena yang sudah kita kenali faktor-faktor yang relevan, kita perlu tahu
informasi yang harus dikumpulkan. Nah, kadangkala kita tidak menuliskan statement di sebuah kertas, lalu kita langsung saja menanyakan kepada orang yang ada di perusahaan tersebut atau di objek tersebut. Seperti contoh laundry tadi. Kalau kita hanya menanyakan lisan, ya apa adanya, pasti tidak lengkap informasi yang kalian harus peroleh. Nah, karena kalian ini pemula, lebih bagus buat catatan kecil. Susun dalam bentuk kuesioner, ditanyakan, ya kan? Nah, dalam pertanyaan itu tidak boleh diawali dengan kata, apa permasalahan Bapak Ibu di jasa laundry ini? Ya pasti jawabnya tidak ada masalah. Nah, kita harus ketahui adalah kondisi real, antara lain misalnya apakah selama ini para konsumen menghadapi persoalan pada saat ingin melakukan laundry baju mereka. Atau dari pihak jasa laundry sendiri, apakah ada yang proses bisnis yang mereka harus lakukan tapi tidak dilakukan oleh pelanggannya. Sehingga banyak misalnya pakaian di laundry rusak dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu informasi yang dikumpulkan seperti apa. Dan bagaimana caranya? Nah, cara inilah yang tadi saya katakan harus menggunakan wawancara singkat, wawancara pendahuluan. Tidak bisa kita berdasarkan asumsi, pemikiran kita saja, pengalaman kita, nggak bisa. Karena jasa laundry yang sama saja, ya kan kita tahu ya banyak jasa laundry ya. Nah, yang sama saja bisa memiliki proses bisnis yang berbeda. Apalagi kalau kita hanya berpikir dan kita tidak pernah menggunakan jasa laundry. Nah, kan sulit untuk mencari akar permasalahan yang nomor satu tadi. Nah, maka saya katakan paling bagus adalah kalian buat catatan kecil, susunlah pertanyaan-pertanyaan singkat yang memang masyarakat sudah sering melakukan laundry, itu yang paling penting. Ya, kalau kita tidak pernah melakukan laundry, ya tanya orang-orang yang sudah melakukan jasa laundry selama ini. Ya, kemudian manfaatkan informasi. Nah, jadi informasi kita peroleh kita harus manfaatkan, kita sortir, kita filter kembali, ya mana yang relevan, mana yang tidak. Artinya relevan di sini harus terkait dengan akar masalahnya. Kemudian kita buat kesimpulan, barulah ambil keputusan tentang topik yang akan kalian tulis. Nah, kemudian yang terakhir itu dikatakan bagaimana mendapatkan hasil untuk menyelesaikan masalah. Nah, hasil ini terkait dengan penggunaan di teknik informatika biasanya gunakan misalnya mau membangun website, teknologi web, atau kalau buat misalnya mobile, menggunakan Android. Nah, itu kalau sudah bikin mobile, tentunya lebih bagus adalah ke model Google Play Store ya, bukan lagi model URL, ya diketik di desktop dan di mobile application, jadilah sebuah model sistem. Itu keliru, ya. Jadi kalau kita mau bikin mobile, betul-betul mobile, model startup, ya. Jangan lakukan model versi desktop, ya. Nah, sekarang yang diutamakan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka membangun sistem untuk dengan media mobile, pakai gadget, smartphone. Karena kalau laundry, kalau jasa laundry, kalau contoh tadi ya, siapa yang mau buka laptop? Ya kan? Kalau HP, smartphone, mobile phone, ya itu kan setiap hari di genggaman tangan kalian. Nah, Anda bisa lalu mencari informasi di situ. Nah, itulah fenomena yang ada di sekitar kita, yang kadang-kadang saya melihat masih belum dapat difokuskan dengan tepat. Ya, belum tepat. Nah, itu contoh laundry dari kerja praktek ada satu mahasiswi. Ya. Kemudian contoh lagi kembali kepada yang webcam, sama juga. Nah, saya lihat ada menggunakan kamar pribadi. Nah, kamar pribadi itu maksudnya apa? Belum jelas. Lalu webcam ini mau pasang, bagaimana pasangnya? Ya kan, pasang di mana? Ya kan, berarti nangkap pencuri itu nangkap orang yang tidak berkepentingan masuk ke rumah, ke ruangan pribadi tersebut. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan, ya kan, cakupan daripada penelitian itu sendiri. Ya kan, padahal kalau kita mau melihat orang sudah masuk rumah. Nah, yang pentingnya sebenarnya orang belum masuk rumah. Nah, jadi kita jangan hanya memanfaatkan atau menggunakan duplikasi dari skripsi atau karya ilmiah orang lain yang belum tentu kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu juga saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Dari kelima faktor ini, ya, terlihat banyak yang belum memahami dengan baik. Maka dari itu, hari ini saya ingin sampaikan nanti ada framework-nya, bagaimana kita mencoba ya mengambil fenomena, meneliti fenomena, menyidik fenomena, dan kita hasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Nah,
berikutnya, tentu sebelum memulai suatu latar belakang, kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Atau biasa orang sebut menyelidiki permasalahan yang terjadi. Ya kan, menyidik, kata biasanya kalau dibilang kepolisian menyidik ya. Kita harus tahu dulu. Makanya kita perlu data, ya. Ya, perlu data, ya. Tujuannya adalah untuk supaya apa yang kita ingin hasilkan itu memang betul-betul bisa kita peroleh. Nah, di antara identifikasi masalah ada 2 poin penting di situ. Pertama adalah proses terpenting dalam sebuah penelitian sebelum merumuskan latar belakang dan permasalahan. Jadi artinya sebelum mulai kalian harus identifikasi dulu. Jangan mulai dengan tentukan judul. Nah, jangan mulai dengan tentukan judul. Ya. Sebab kalau kita sudah dengan judul, ternyata rumusan latar belakang dan permasalahan yang berbeda, ini akan mempengaruhi relevansi dengan judul. Ini banyak yang terjadi juga. Saya melihat skripsi-skripsi yang ada, ya kan? Kemudian juga harus bisa menjelaskan masalah yang ditemukan dan bagaimana hal itu dihubungkan dengan prosedur penelitian. Dalam penelitian itu kan ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Nah, sebelum masuk langkah-langkah itu, kita kan harus tahu bagaimana menghubungkannya. Nah, disinilah kita lihat relevansi antar kalimat. Secara sistematis itu dibutuhkan supaya orang yang membaca itu memahami dengan jelas. Jangan terpotong-potong atau terjadi kelompok-kelompok dalam kalimatnya. Ya. Nah, seperti contoh kalau tidak salah namanya Harfianto ya, yang tentang webcam, itu saya sudah baca halaman latar belakang 8 halaman lebih. Semua adalah retorika umum. Retorika umum. Dan kalimatnya itu adalah berkelompok. Satu paragraf dengan paragraf tidak nyambung. Tiba-tiba muncul sebuah kalimat, sebuah statement. Tapi tidak bersambung atau tidak menyambung dari kalimat sebelumnya. Nah, ini juga menjadi persoalan ya dalam menulis sebuah karya ilmiah. Ya, kita tidak aja atau tidak boleh saja menduplikasi atau mengambil statement orang lain ya langsung kita masukkan dalam karya ilmiah kita, dalam latar belakang kita, ya. Karena saya baca punya Harfianto juga, saya melihat ada cloud computingnya, ada cloud-nya. Wah, ini mau bicara cloud atau bicara yang bagaimana? Masih belum ada kejelasan yang mendasar. Nah, itu yang kita penting tentukan dulu tahap pertama. Kemudian kita lanjut. Ini suatu proses yang mulai Anda lakukan. Nah, pertama kali sebelum kita menghasilkan sebuah masakan, ini kan ada menyajikan masakan yang warna biru saya berikan. Sebelum menyajikan masakan, kita coba berpikir untuk memasak suatu menu, ya suatu jenis makanan. Kan tidak semua orang mampu meramu bahan mentahnya. Contoh, tak usah jauh-jauh, masak Indomie saja. Saya rasa kalau kalian masak pasti tidak lepas dari Indomie ya. Itu makanan favorit sepertinya. Ya. Nah, bagaimana meramunya? Walaupun terlihat simple, ya. Mungkin ada sambalnya, ada micinnya, ya, ada Indominya, ya kan? Mungkin ada garamnya juga, ya kan? Ada bumbunya juga, ya. Tapi waktu memasaknya dengan ramuan bahan mentah tersebut terdapat kekeliruan sehingga ada yang terasa enak, ada yang tidak enak Indominya pada saat disajikan kan. Nah, ini kan contoh simple yang kita hadapi sehari-hari. Nah, biasa mengatakan bahwa oh teman saya masak Indomie lebih enak dari punya kamu misalnya. Ini contoh simple. Ya kan? Berarti apa? Dalam sebuah latar belakang, kita harus pandai meramu bahan mentah. Nah, bahan mentah itu adalah persoalan-persoalan, kendala, hambatan, keluhan yang muncul. Ya, tidak saja bagi orang internal dalam sebuah usaha, badan usaha, organisasi, juga bagi pihak luar, eksternal. Bisa konsumen, bisa masyarakat umum, ya, bisa pelanggan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kadang-kadang belum bisa fokus. Oh, saya mau fokus kepada front end misalnya. Oh, saya mau back end saja gitu loh. Nah, ini belum jelas. Ramuan daripada bahan mentah, ramuan daripada persoalan yang ditemukan dari hasil identifikasi masalah tersebut. Apalagi kalau ada yang kurang menunya, ya. Nah, tentu menjadi persoalan juga. Berarti apa? Proposal yang diajukan menjadi tidak enak. Artinya tidak, kalau masakan tidak enak gitu loh. Berarti proposal yang diajukan tidak bisa dipahami. Nah, kira-kira gitu model perumpamannya. Nah, oleh karena itu saya katakan, paling penting adalah meramu bahan mentah. Ada satu, kalau tidak salah masalah laundry ya, saya baca tadi pagi ini, sebelum kita mulai seminar ini.
itu hanya mengatakan waktu yang lama. Waktu yang lama bagaimana? Gitu loh. Ini tidak jelas. Waktu lama itu fokusnya kemana waktu yang lama ini? Ya, apakah mesin cuci laundry-nya itu memang kategorinya itu menengah, bukan yang paling bagus mesin cucinya, atau karena ini mati listrik, mati lampu, padam lampu ya, bukan mati lampu ya, padam lampu misalnya. Nah kan kita tidak jelas, hanya dikatakan waktu yang lama. Coba dieksplor kembali, coba digali kembali. Persoalan laundry itu apa sesungguhnya? Apakah hanya persoalan waktu? Nah, inilah yang saya katakan kemampuan dalam menelusuri fenomena di objek yang kalian ambil. Itu perlu dilakukan dengan telaten dan baik, ya, sesuai dengan konsep dan prosedur dalam sebuah penelitian. Saya yakin kalian semua sudah dapat mata kuliah metode penelitian. Cuman kadang-kala yang terjadi adalah apa? Pada saat buat kerja praktek skripsi, sudah lupa tuh. Ya kan? Tidak pernah baca ulang. Hanya menduplikasi dari skripsi sebelumnya. Ya, membaca skripsi sebelumnya itu boleh-boleh saja. Ya kan? Itu bagus. Tapi bukan berarti kita pun ikut kalimat dia. Gitu loh. Tadi saya katakan, laundry yang berbeda tempatnya, lokasinya, walaupun sama-sama jasa laundry, itu bisa punya persoalan yang berbeda loh. Nah itulah yang perlu kalian pahami dari awal sebelum merumuskan latar belakang. Nah kalau latar belakang sudah jadi, berarti masakannya sudah jadi. Nah kira-kira seperti itu. Ya kan, nanti ada sidang lagi. Sidang anak SI ada 2. Nah siapa tahu nanti mungkin dari jurusan bisa memberikan link kepada kalian, kalian juga boleh ikuti secara online, menonton sidang temanmu dari SI. Tidak masalah. Ya kan? Mau SITI tidak masalah. Karena kita kan fokus di latar belakang, bukan di solusinya. Atau kalau TI lebih banyak pakai algoritma misalnya, atau RPL. Ya, tapi kan kita bicara latar belakang. Artinya semua mahasiswa itu pada intinya sama, ya kan? Meramu bahan mentah untuk menyajikan masakan. Berarti apa? Meramu persoalan, kendala, hambatan, sehingga memunculkan suatu proposal yang layak untuk kita teliti. Nah itulah kesimpulan daripada 2 model. Pertama adalah meramu bahan mentah, atau mencari, merumuskan latar belakang, kajian-kajian yang bisa jadi latar belakang, dan kita hasilkan proposal penelitian kita. Ya, sebelum diujikan. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam masalah penelitian, memang ada 2 hal yang penting selalu saya katakan. Pertama, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan dulu? Kita tanya diri kita terhadap topik kita. Dan mengapa itu perlu dilakukan? Biasanya yang terjawab apa yang akan dilakukan, tapi belum ada jawaban mengapa perlu dilakukan. Contoh, pagi ini saya juga ada mengoreksi 2 outline, 2 skripsi bab 1 tentang IT Balance Scorecard. Ini saya contoh saja, saya ambil kebetulan tadi ada anak SI, IT Balance Scorecard. Hanya mengatakan bahwa selama ini tidak diukur. Lalu saya mengukur, untuk apa? Nah, mengapa perlu dilakukan? Nah, harusnya dijabarkan. Saya melakukan penelitian mengenai IT Balance Scorecard ini karena persoalan apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Ya, jangan Anda mengatakan bahwa aplikasi ini masih kurang. Ya, kurang fitur-fitur tertentu, laporannya masih terlambat. Ya, saya hanya mengatakan, udah dikembangin aja aplikasinya, biar bagus. Kan sudah tahu masalahnya. Kan sudah tahu persoalan di perusahaan itu. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Jadi saya inginkan kalian semua, termasuk yang kerja praktek, 2 pertanyaan ini coba kalian jawab dengan topik kalian masing-masing. Apa yang akan dilakukan dan mengapa perlu dilakukan? Yang paling penting adalah mengapa perlu dilakukan. Mengapa perlu kita membuat penelitian ini. Ya kan? Seperti kalian, mengapa perlu ikut seminar ini? Mengapa? Ya, apa hanya karena ada e-sertifikatnya saja? Wah, senang ya dapat e-sertifikat nanti. Online. Ya kan? Semua online, e-sertifikat online. Apakah itu saja? Atau supaya setor muka saja? Atau supaya Pak Sandi lihat, oh saya ikut nih. Wah, mudah-mudahan nanti saya sidang online lulus gitu loh. Nah, itu kan bukan solusi di dalam sebuah karya ilmiah. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan dan saya ingin tekankan. Jawaban mengapa perlu dilakukan itu perlu dieksplor. Nah, eksplornya dari mana? Dari ramuan bahan mentah yang sebelumnya kita bahas
Nah, Rabuan mentah ini diperoleh dari mana? Dari fenomena yang paling awal slide tadi. Ya, mudah-mudahan kalian yang lagi menyusun ini atau belum masuk outline ini dan sudah harus cepat masuk outline, karena kalau mau ikut wisuda bulan September ya sudah harus masuk, ya kan? Sebab kalau terlambat ya nanti tidak bisa diwisuda, tambah lagi setahun kuliahnya dan lain-lain. Ya, jadi ingat baik-baik susun outline mengapa perlu dilakukan. Inilah yang kalian harus coba jabarkan. Jangan mengcopy paste. Jangan menduplikasi dari penelitian orang lain. Sekali lagi saya katakan, perusahaan yang sama saja, proses bisnisnya bisa beda. Maka dari itu, kita harus mengerti apa yang kita akan lakukan terkait dengan objek penelitian kita masing-masing. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, ini ada 5 pertanyaan. 5 ini adalah merupakan penjabaran ya secara mendetail dari 2 pertanyaan awal. Ya. Yang pertama, apa perbedaan saat ini? Artinya proses yang berjalan saat ini, kalau dalam skripsi namanya tata laksana sistem berjalan, ya kan? Tentang masalah tersebut. Dan menurut penelitian apa yang hilang? Artinya begini, apakah selama ini dalam sistem berjalan itu ada yang tidak sesuai? Nah, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Ya, atau karena persoalan tertentu muncullah kehilangan-kehilangan kondisi yang harusnya didata oleh pihak back office. Nah, jadi kita harus tahu dulu, penelitian apa yang hilang ini bisa didukung dengan penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi kalian. Tapi tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau premis berdasarkan pikiran kita. Atau kalian mau lebih cepat, ambil dari kalimat blog. Wah, blog kan banyak. Anda ketik Google, ketik ini nanti ada jawabannya keluar semua. Padahal itu tidak relevan dengan judul kalian. Ya, kenapa? Karena lokasinya beda, waktunya beda, tempatnya beda, usahanya beda, dan sebagainya. Maka apa yang menjadi perdebatan saat ini dan menurut penelitian apa yang hilang? Artinya support dari penelitian sebelumnya, dukungan penelitian sebelumnya yang belum membahas dari poin-poin yang ingin Anda bahas. Nah, itu yang pertama. Kedua, siapa yang terkena dampak masalah? Nah, siapa yang kena? Bisa pimpinan, bisa manajer, bisa staff, bisa operator, bisa juga apa? Pihak eksternal. Nah, jadi mengaitkan kedua hal ini sangat bagus, internal, eksternal, ya. Namun memang ada topik yang saya mau fokus internal saja, boleh juga. Saya mau fokus eksternal saja, boleh juga. Terkait dengan anak RPL biasanya membangun e-commerce, website. Yang sekarang lagi gencar itu adalah web services, ya kan? Pakai web services, ya kan? Ada beberapa contoh kemarin sidang outline menggunakan web services. Web services itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memberikan kemudahan dalam aspek integrasi data, ya, layanan informasi. Tapi bukan produk utama dalam skripsi itu. Ya, ingat baik-baik, bukan produk utama. Itu hanya sebuah jembatan, ya, atau sebuah penghubung terkait dengan aplikasi yang kalian mau hasilkan. Makanya gunakan web service. Namun, setelah kita baca outline-nya, ternyata web service itu semua tentang kajian-kajian kalimat umum. Tidak ada terkait dengan teknologi. Arsitektur teknologi tidak ada muncul sama sekali. Nah, ini jadi problem. Kenapa? Kalau anak sistem informasi membahas itu, mungkin bisa tepat. Ya, saya kira mungkin karena harus lihat lagi judulnya kan. Tapi kalau anak TI, harus fokus kepada teknologinya. Ya, bukan dari konsep informasinya. Nah, jadi ini yang perlu kalian pahami baik-baik. Ya, kalian kan sudah belajar jaringan komputer, SOA, web service, segala macam kan. Tapi kenyataannya pada saat nulis outline tidak muncul. Itu sangat disayangkan. Ya, maka dari itu saya katakan tadi di slide-slide awal, relevansi terkait bidang ilmu itu sangat penting. Ya, itu poin kedua. Ya. Nah, apakah ini sudah menjadi masalah sebelumnya atau baru ditemukan? Nah, ini terkait dengan poin pertama. Ya. Jadi artinya apa yang kalian mau teliti itu sudah ada diteliti sebelumnya atau ternyata ini keluhan baru muncul. Boleh-boleh saja melanjutkan atau mau sesuatu yang baru boleh, ya kan? Tapi kembali lagi saya katakan, apakah ini menjadi persoalan punya dampak bagi usernya? Usernya bisa internal, bisa eksternal. Kemudian apakah sudah ada kajian sebelumnya? Nah ini yang tadi saya bilang juga
harus ada dukungan dari penelitian sebelumnya. Ya, ini penting. Ya, apalagi kalau yang tidak punya objek, ya tidak ada PT-nya. Ya, misalnya buat aplikasi point of sales untuk supermarket. Artinya supermarket apapun boleh pakai. Boleh. Anak TI sebenarnya lebih sesuai bikin aplikasi seperti itu. Bukan di satu perusahaan. Bukan di satu perusahaan. Artinya software itu, aplikasi itu bisa dipakai orang yang punya supermarket atau minimarket. Ya, tinggal kalau masing-masing minimarket mau gunakan software itu, ada fasilitas customize-nya. Nah, sebenarnya ini adalah lebih kepada anak-anak teknik informatika. Ya, supaya jangan sampai ada kesamaan konten, anak informasi juga bikin e-commerce, e-business, anak TI juga bikin e-commerce, e-business, tapi ternyata larinya ke SI gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka selalu di dalam sidang online selalu dikatakan, mana tekniknya, teknik informatikanya, mana kajian arsitekturnya, ya kan? Apalagi saya lihat banyak yang membuat tentang web service ya, berarti tidak lari dari teknologi webnya sendiri. Termasuk juga kajian dari mata kuliah SOA-nya. Nah, jangan mengambil kalimat-kalimat umum saja dari blog ya. Tapi kalian harus paham juga konten daripada SOA itu. Bacalah bukunya. Paling tidak satu buku kalian baca. Paling tidak. Ya, jangan aja berdasarkan paper. Sebab paper itu jumlahnya hanya 10 halaman, bahkan ada yang 6 halaman. Itu artinya orang yang sudah paham, dia boleh baca paper itu, dia udah tahu dasarnya. Ya, seperti contoh, saya kasih contoh lagi. Ya kan? Kemarin ada anak SI, ya kan? Ketua BEM kalian, Bima. Ambil web WAL 4.0 untuk mengukur sebuah website. Nah, tapi ternyata bingung, yang namanya statistik murni itu boleh saja, tapi ternyata tidak ada hipotesisnya, alat ukurnya sendiri tidak tahu, variabelnya juga tidak terlalu paham, ya kan? Ini kan persoalan, ya kan? Nah, maka dari itu saya katakan, ya paper itu dibaca kalau kalian sudah baca buku intinya, paling tidak satu. Jangan semua hanya bersumber dari paper saja. Kalau kalian masih lemah di dalam konten kajian literaturnya, ya. Jadi ingat baik-baik poin keempat itu, apakah sudah ada kajian sebelumnya? Nah, bagaimana kalau tidak ada? Wah ini Pak nggak ada paper nih Pak, nggak ada penelitian. Ya nggak apa-apa, bagus juga bisa. Ya kan, bukan berarti tidak boleh. Justru bagus, ada kebaruan. Cuman kebaruan ini harus didukung oleh peneliti sebelumnya yang mungkin berbeda dari sisi konten, tapi memiliki konsep yang sama. Gitu loh. Nah itu harus kalian pikirkan juga, perhatikan juga. Terakhir adalah apa solusi yang bisa diajukan. Nah kalau anak TI kan biasanya solusinya apa? Ngembangin web dengan SOA, web services gitu. Pada saat saya tanyakan, web service-nya pakai XML enggak? Padahal itu hanya nguji sepintas lalu, XML. Bingung, apa itu XML Pak? Nah, gimana? Gimana kita bisa membangun web service kalau kita tidak tahu komponen-komponen dalamnya? Ya kan? Hanya berdasarkan kalimat-kalimat umum yang kalian baca. Ya kan? Seperti kemarin ada satu lagi, mau bikin web. Saya tanya, kenapa ruang lingkupnya hanya ada HTML, CSS, dan lain-lain? Mana teknologinya? Padahal dia mau buat gadget, aplikasi mobile. Ya kan membingungkan gitu loh. Ada yang satu mengatakan, Pak saya pakai Visual Studio Android. Boleh saja. Tapi kenapa tidak dituangkan dalam outline atau KP kerja prakteknya? Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Apakah kalian bisa menguasai atau tidak? Ya kan? Nah saya harapkan dengan pemahaman poin-poin ini, cobalah diikuti dan coba dieksplor. Ya kan? Supaya sidang online kalian semua bisa lulus dan dilanjutkan ke skripsi. Ya, kenyataan sekarang kenapa banyak yang kursi outline-nya lama sekali karena belum menemukan apa yang disampaikan pada saat sidang. Nah, satu hal juga saya mau katakan. Kadang-kadang tim penguji sidang sudah berbuih-buih ya, menyampaikan ya kan, apa sih yang harus kalian tambahkan, lengkapi. Ternyata koreksiannya setelah datang tidak ditambahkan. Dosen itu membaca, ya kan? Dan tahu kata kunci setiap topik permasalahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dibalikan lagi, dikembalikan lagi, gitu loh. Lalu, oke Pak, saya siap perbaiki. Besok datang lagi, sama saja. Hanya ganti 2-3 kata. Ya mau gimana? Gitu loh. Akhirnya ada beberapa yang sidang outline-nya dikasih kelonggaran beberapa kali koreksi, diputuskan tidak layak.
maka ambil topik baru. Ada seperti itu. Maka saya harapkan pakailah waktu kalian ya, betul-betul dipelajari, betul-betul dikoreksi. Jangan asal-asalan koreksinya, ya kan? Ingat, semua dosen pada intinya tahu, ya. Sebab kalau kalian tidak perbaiki sesuai kondisi yang diharapkan, ini kan jadi persoalan lagi berikutnya, ya. Nah, inilah yang 5 poin ini adalah penjabaran dari 2 pertanyaan awal. Apa yang akan dilakukan dan mengapa perlu dilakukan? Inilah detailnya. Jawablah pertanyaan ini di latar belakang. Ya kan? Mudah-mudahan dengan poin-poin ini bisa memberikan satu wacana baru, pemikiran baru. Ya kan? Supaya kalian dalam menulis latar belakang coba disesuaikan kalimatnya. Jangan terkelompok-kelompok kalimatnya. Apalagi ada yang susun umum ke khusus, umum lagi, nanti khusus lagi, umum lagi gitu loh. Jadi aneh bacanya gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang saya ingin sampaikan, saya ingin pertegas supaya kedepannya tidak terulang kembali. Ya, kita lanjut. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menyusun pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian ini sangat penting sebelum memulai sebuah latar belakang. Jangan kita tulis judul, saya katakan. Lalu tiba-tiba buat latar belakang. Padahal kalian belum tahu apa kondisinya. Ya kan? Sambil contoh, ada 2 anak mahasiswa, satu mahasiswa, satu tentang SPK memilih mobil ya, membantu pihak perusahaan menjual mobil kepada masyarakat. Saya lupa namanya. Satu lagi tentang kamera DSLR. Ya kan? Itu 2, itu contoh tuh. Belum saya finalkan untuk penelitiannya, untuk bab 1-nya. Kenapa? Karena tidak menanyakan survei awal pada intinya pertama kali. Ya kan? Kedua, ambil premis-premis umum, kriteria-kriteria yang umum. Itu nggak cocok. Jadi cobalah buat pertanyaan dulu, karena pertanyaan penelitian adalah roh atau inti dari sebuah penelitian. Salah pertanyaan, salah penelitian. Ya, selalu saya katakan demikian. Maka timbul pertanyaan dari para mahasiswa biasanya. Pak, bagaimana sih buat penelitian? Nah, bagaimana sih buat pertanyaan penelitian? Sebenarnya ini tidak sulit kalau kalian mencoba membuka buku kembali tentang mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah contohnya analisis dan perancangan kalau tidak salah. Ada tentang kuesioner, ada observasi, ya kan? Ada juga tentang wawancara. Kan di situ buku-buku itu ada contoh-contoh penelitian, pertanyaan ya. Atau kalau kalian bisa dapatkan paper yang judulnya sama, tapi di belakangnya ada lampiran pertanyaan. Itu kan lebih bagus. Kalau tidak ada bagaimana, Pak? Nah, kan bisa begitu. Tidak ada nggak apa-apa. Mudah saja, kalian buat pertanyaan, coba tanyakan ke teman kalian. Ngerti nggak teman Anda terhadap pertanyaan kalian? Tapi jangan dikasih tahu dulu, suruh dia jawab. Ternyata dia jawab, kok kamu jawab begini, saya mau nanya ini. Atau ternyata pertanyaan kalian tidak dipahami. Ya pasti ujung-ujungnya hasilnya tidak sesuai. Nah, ini salah satu contoh. Pertanyaan penelitian akan menentukan keabsahan dan penyelesaian dari penelitian kalian masing-masing. Nah, timbul pertanyaan lagi berikut. Lantas bagaimana cara Pak untuk buat supaya lebih bagus? Nah, kita lihat slide berikut. Di dalam sebuah pertanyaan, untuk memunculkan kondisi latar belakang yang telah kalian lakukan di slide-slide sebelumnya, ada 5 kata kunci yang harus kalian susun. Harus ada sebuah latar belakang. Pertama, harus sistematis. Kalimat-kalimat harus mudah dipahami. Harus nyambung satu sama lain. Itu sistematis. Rutin artinya apakah kondisi kendala yang terjadi berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Atau 1 bulan hanya terjadi sekali. Itu pun karena pada saat kondisi seperti ini, misalnya pada saat ada pandemi misalnya, ada COVID-19 misalnya. Ya nggak cocok. Ya kan itu. Coba cari yang rutin. Yang seringkali terjadi berulang-ulang kasusnya gitu ya. Itu harus ada di dalam konten dari sebuah latar belakang. Kritis. Nah, apakah itu kritis? Mungkin kalian jumpai banyak persoalan di satu perusahaan. Carilah yang kritis dulu. Carilah yang prioritas dulu. Ya kan? Itu yang kalian hasilkan untuk buat sebuah skripsi. Cari yang kritis. Ya kan? Nah, kemudian objektif tentu harus sesuai tadi saya bilang. Harus sesuai pengamatan kalian. Jangan menggunakan premis atau asumsi. Ya. Dan logis. Artinya masuk akal. Nah, ini kadang-kadang buat skripsi ini nggak pikirkan logis atau tidaknya. Gitu loh. Apalagi terkait dengan masalah dalam menyusun suatu cakupan latar belakang dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, ternyata tidak nyambung satu sama lain.
Nah, ini kan menimbulkan persepsi yang berbeda. Mungkin kalian paham, tapi dosen tidak paham. Nah, bisa terjadi. Dosen paham, kalian tak paham. Nah, gitu loh. Tiba-tiba nanti muncul, wah dosen nggak tahu, ngomong sama temannya nih, dosen nggak tahu, saya pada mau buat ini, bah. Nah, dosen juga bingung. Apa yang kamu mau buat? Ditanya, diam. Nah, ini kan satu persoalan juga yang kita sering amati dan sering kita hadapi pada saat kalian sidang outline atau sidang skripsi. Jadi ingat baik-baik, dari awal yang sudah saya sampaikan, kelima poin ini camkan baik-baik. Sistematis, rutin, kritis, objektif, dan logis. Itulah isi dari sebuah latar belakang. Ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana memulai? Nah, ini framework awal. Ini framework awal. Ini yang saya buat sendiri. Ya, nggak ada kalau kalian cari internet. Ya kan? Nah, jadi setelah saya mengalami pengalaman banyak hal membimbing mahasiswa, mungkin sejak belum lahir kali ya, tahun 91 ya. Saya ngamatin, mungkin kalau skripsi ini atau KP ini mungkin sudah ribuan mahasiswa. Saya baca. Makanya kadang-kadang saya guyon, saya pegang sudah tahu isinya ada atau tidak gitu. Dipegang aja tuh belum dibaca. Nah, ya kan? Atau lihat sepintas lalu aja buka udah tahu. Kenapa? Karena ini tidak dilakukan gitu loh. Coba, ini framework yang pertama. Bagaimana memulai? Selalu saya katakan, mencari fenomena adalah lewat observasi. Amati, dengarkan, ya kan? Keluhan-keluhan orang, ya kan? Keluhan itu bukan misalnya dari orang yang tidak berkompeten, harus orang berkompeten. Contoh ada satu mahasiswa ya, mau nulis tentang IT Balance Scorecard untuk iPos. POS, ya, tahu POS ya, yang kirim-kirim surat itu, POS. Tapi ternyata ditanya, kamu kenal siapa? Oh, kenal satu teman kantoran yang ngurus nganter barang. Lah, mana dia tahu? Paling tidak harus dengan manajernya atau kepala bagiannya. Gitu. Berarti kalian salah menanyakan hal-hal tersebut ke staf-staf tertentu di suatu organisasi. Jadi ini penting observasinya. Jadi observasi lingkaran pertama ini adalah terkait dengan slide-slide yang sudah saya sampaikan, ya, misalnya contoh fenomena, kedua dari 2 pertanyaan tadi diubah menjadi didetailkan jadi 5 pertanyaan, itu adalah observasi sebenarnya, ya, termasuk juga penelitian sebelumnya itu juga observasi, ya kan, kita mengamati apakah ada yang hilang, apakah ada yang belum lengkap, kita lengkapi dari penelitian sebelumnya, itu observasi, itu langkah awal ya, seperti Hartianto nih, saya lihat mukanya nih. Mau bikin webcam, tanya dulu, observasi dulu dengan orang-orang yang punya web CCTV di rumah. Apa kendala? Jangan pakai kendala kita. Jangan kita, oh kalau nggak ada CCTV, pencuri masuk. Ya, anak kecil juga tahu gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang harus kita tahu dulu tentang orang yang pasang TV, tapi ternyata susah dikasih informasi ke kita gitu loh. Padahal kita lagi luar. Ya, pakai mobile, gadget. Ujungnya pakai SMS. Kalau SMS sudah umum. Ada alat CCTV yang langsung connect ke SMS. Sudah ada orang jual. Nah, kita cari apa yang belum ada di produk itu. Apa yang belum ada di produk tersebut. Dia sudah bisa webcam, dia bisa punya kamera, punya sensor, ya dia bisa link ke SMS, tapi apa yang kurang dari situ? Nah, kita lihat yang kurang tadi, kita buat gitu loh, ya. Jadi tidak usah kita menduplikasi lagi, ya. Itu observasi. Kemudian kita diskusi. Nah, diskusi ini dengan siapa saja boleh, ya kan? Dengan dosen, dengan kawan-kawan sejawat yang kerja di perusahaan lain, mungkin kerjaannya mirip-mirip dengan apa yang Anda survei di satu perusahaan tertentu, boleh diskusi. Ya, itu penting. Nah, biasanya orang menyebut sebagai istilah focus group discussion, FGD, ya kan? Jadi beberapa orang seringkali diskusi, ya kalau tidak zaman COVID-19 ini di warung kopi ya, di kafe, diskusi-diskusi gitu loh. Boleh, itu namanya penting loh diskusi itu. Untuk bisa menelusuri persoalan dan memfilter mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi kritis. Itu diskusi. Ya. Kemudian baru kita harus kaitkan dengan kajian literatur. Makanya yang saya melihat selama ini lemahnya di literatur. Karena tahu masalah, tahu objek, tahu kendala, tapi dikaitkan dengan literatur, bingung. Contohnya apa bingungnya? Setelah buka bab 2, semua sama teorinya. Sama. Nggak ada yang beda. Padahal dia kan fokusnya beda.
topiknya. Kok teorinya bisa sama gitu dengan topiknya lain? Kalau kalian merubah teori, masuk teori baru, itu sangat bagus, sangat wajar, karena sesuai dengan relevansi judul kalian. Jangan ikut-ikutan. Ya, ini contoh yang klasik yang selalu bermasalah. Salah satu yang saya lihat adalah paling banyak tentang database. Hanya dituliskan teori-teori saja. Tapi bagaimana menerapkan database itu dalam produk aplikasi kalian? Tidak muncul. Tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena kurang baca. Gitu loh, kurang baca. Gitu ya. Nah, jadi perlu dikaitkan dengan kajian literatur. Ingat ya. Nah, dari literatur lah muncul gap. Gap itu adalah kesenjangan tadi. Misalnya ada yang belum teliti, atau ada yang terlewatkan dari paper-paper sebelumnya, atau ada persoalan-persoalan terjadi satu objek di perusahaan, ternyata belum ada solusinya, berarti itu kan kesenjangan, gap. Nah, gap itu, untuk temukan gap itu, kita perlu kaitkan antara kajian literatur dengan diskusi yang dilakukan. Nah, jadi harus ada dua sumber nih, ya, diskusi dengan kajian literatur. Sebab kalau di warung kopi, di kafe, kalau kalian cerita tentang SOA, web services, pasti bingung semua, pergi semua tuh. Kalau kalian cerita game, sepak bola, apa sih ramai itu di kafe itu. Semua berkumpul jadi satu. Ya kan? Karena mereka ngerti. Tapi kalau kalian ceritanya nggak ngerti. Nah, coba kumpul itu adalah orang-orang yang juga paham dengan persoalan yang kalian mau ambil. Ya. Jadi perlu ada diskusi untuk mencari gap-nya terkait dengan kajian literatur. Setelah itu, perlu ada hubungan timbal balik dengan yang namanya kebaruan. Apakah ada kebaruan dari topik kalian? Sedikit saja itu sudah bagus. Sedikit saja sudah bagus, ya kan? Tapi ada gitu loh. Nah, dari mana? Diskusi lagi. Nanti orang akan bilang, wah ini sudah nih orang teliti, ini sudah ada. Ini belum nih. Nah, fokus itu. Makanya saya bilang, barulah muncul judul kalian. Barulah muncul judul. Gitu loh. Jangan tulis judul dulu. Nanti salah-salah lagi, sudah terkekang kerangkeng di judulnya. Tidak bisa bergerak kemana-mana gitu loh. Nah, pada saat di novel itulah, perlu kita pikir kembali, kita balik lagi tentang observasi yang kita lakukan paling pertama kali. Betulkah itu sebuah novelty? Nah, maka tanda panahnya nggak melengkung. Nah, gitu loh. Kalau belum, maka kembali lagi dari tahap pertama observasi, tahap kedua diskusi, dan seterusnya. Makanya tanahnya melengkung, itu artinya. Nah, kalau sudah dapat novelty-nya, ya sudah, lanjut, latar belakang. Ya, itu adalah satu framework awal bagaimana kalian meletakkan kondisi persoalan hambatan di latar belakang kalian. Semua lingkaran ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, itu jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Terkait juga dengan bagaimana membuat pertanyaan penelitian tadi saya katakan. Ya. Nah, kita lihat lagi berikut. Ini adalah framework yang saya ingin Anda lakukan semua. Ini adalah kajian dari framework saya sendiri. Kalau kalian cari internet tidak ada, cari YouTube tidak ada. Ya, ini yang saya temukan selama ini yang masih agak sulit untuk menangkapnya dengan baik. Ya, kita lihat ya, ada 3 fase. 3 fase saja latar belakang itu. Fase itu bukan satu paragraf ya, satu fase bisa beberapa paragraf. Ya, beberapa paragraf. Ya, kenapa saya buat warna kuning? Itu ada maksudnya. Kuning itu artinya kehati-hatian. Nah, kehati-hatian. Ya, kenapa harus hati-hati menentukan fenomena atau menyelidiki fenomena? Ya jangan sampai kalian terbawa arus ke arah yang berbeda. Selalu saya katakan, arah kompasnya berbeda dengan tujuan keinginan Anda atau tujuan Anda. Nakodanya mau ke kiri, kalian mau ke kanan, kapalnya misalnya. Atau kompasnya menunjukkan arah yang salah. Makanya harus hati-hati. Fenomena penelitian yang kalian tangkap kalau sudah salah, pasti akan salah semua. Nah, dari fenomena penelitian ini, dari awal slide tadi, kita kaitkan dengan konten kita. Kaitkan dengan konten. Konten ini adalah merupakan isi dari secara keseluruhan skripsi yang nanti akan Anda hasilkan. Ya kan? Contoh misalnya saya katakan tentang webcam yang tadi itu. Ya kan? Nah, kontennya apa? Ya, artinya persoalan yang dihadapi. Jangan hanya untuk mencegah pencurian. Timbul pertanyaan, apakah selama ini sudah ada kecurian? Nah, sudah ada pengalaman orang belum? Pasang CCTV, tapi kecurian. Nah, gitu loh. Kita harus tahu dulu.
itu namanya konten dari judulmu. Karena kalau tidak salah punya Arvianto itu judulnya adalah tentang keamanan. Ada satu lagi nih, contoh lagi. Kemarin juga ada satu mahasiswa TI mau membuat jasa travel online di kawasan Sintang. Hebat tuh kawasan Sintang. Saya tanya, travelnya ada berapa? Wah, bingung juga. Travelnya ada berapa? Nah, travel ini kan pasti asumsinya mobil. Nah, mobil ini apakah termasuk bis, charteran? Ya, nggak jelas. Tiba-tiba mau pakai one stop password. Wah, itu kayak login doang. Kayak login saja ya, nggak layak untuk skripsi, saya bilang. Lalu timbul informasi lagi katanya, mau bikin web, Pak. Nah, kalau mau bikin website untuk travel online di kawasan Sintang, mana teknologinya, arsitekturnya, karena kebetulan anaknya anak TI. Nah, gitu loh. Berarti kontennya masih kabur, kan? Nah, maka dari itu perlu didukung dengan kajian literatur. Carilah paper-paper yang juga online travel. Bukan satu travel, tapi banyak travel di satu kawasan. Karena kalian bikin paper kan satu kawasan, Sintang tadi contohnya. Kalau satu travel beda lagi. Nah, makanya ambil literatur penelitian sebelumnya itu, atau buku-buku tentang teknologi web, itu kalian perlu pahami. Ya kan? Karena kalian kan mau bikin SOA, website, ya, aplikasi web, dan sebagainya. Nah, dari konten itulah kita satukan. Ya, kita meramu bahan mentahnya, tadi saya bilang, meramu bahan mentahnya. Ya kan? Nah, dari situ muncul masalah penelitian, persoalan dihadapi, keluhan yang dihadapi. Nah, masalah ini jangan hanya katanya manual gitu loh. Lalu waktunya lama, tidak tepat waktu, tapi nggak jelas, tidak tepat waktunya, tidak tepat waktunya bagaimana gitu loh. Itu perlu dituliskan, tapi jangan panjang-panjang lebar juga. Intinya gitu loh. Jangan ceritakan proses yang di latar belakang. Proses diceritakan di bab 3 biasanya. Ya kan? Nah, ini masalah penelitian. Jadi kaitkan dengan konten. Kemudian, nah pada saat kalian bicara masalah penelitian, kalian harus kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Bukan seperti skripsi sebelumnya. Semua penelitian-penelitian di paling ujung. Ya, itu keliru. Ya, setiap perubahan, manusia juga berubah, sistem juga berubah. Contoh sekarang, kuliah juga berubah pakai virtual, seminar pakai virtual, selalu berubah. Ya kan? Nah, kita tentu cari yang mana yang lebih baik, yang perkembangan saat ini, ya kan? Akan lebih baik disisipkan di situ, supaya mendukung apa? Mendukung masalah penelitian kalian, agar tidak dibilang itu adalah asumsi pribadi, nah, gitu loh. Ya, penelitian sebenarnya dimasukkan. Nah, itu biasanya paper. Kalau kajian literatur biasanya adalah buku, ya kan? Kita masukkan. Masukannya jangan tuliskan judul lagi, judul penelitiannya, langsung ke hasilnya dari konten penelitian sebelumnya. Nah, kita kaitkan dengan masalah. Nah, setelah kaitkan, ingat satu hal, bagaimana menghubungkan antara fenomena penelitian dengan masalah penelitian. Nah, nanti kali kita akan lihat satu contoh. Tidak ada nyambung sekali satu sama lain. Nah, ini perlu dihubungkan dengan masalah penelitian kalimatnya. Nah, setelah itu, tahap ketiga, warna biru tadi saya belum katakan ya. Warna itu ada warna seperti air yang mengalir yang tenang gitu ya. Artinya apa? Masalah kalian udah dapat gitu loh. Cari masalah seperti udah fokus gitu loh. Udah konsentrasi di konten tersebut. Itu adalah fase kedua. Nah, fase ketiga warna merah artinya apa? Paling penting di situ. Kalau salah ya pasti salah gitu loh. Tapi dalam menuliskan fase ketiga itu harus kaitkan konten dengan solusinya. Contohnya biasa anak TI dengan algoritma tertentu, misalnya penyelesaian. Misalnya contoh kemarin untuk urusan stok di supermarket atau minimarket menggunakan data mining. Data mining itu bukan judul, ya kan, bukan judul, bukan produk, ya. Data mining itu adalah suatu kajian ilmu pengetahuan. Harusnya tuliskan aplikasi apa gitu loh. Menggunakan misalnya algoritma a priori, algoritma genetika misalnya, itu namanya solusinya gitu loh. Jadi kalian harus hubungkan. Jadi dari masalah penelitian kaitkan dengan fase ketiga. Dengan konten dan solusinya. Kenapa? Karena orang yang bertanya, kenapa kamu menyelesaikan masalah ini dengan algoritma genetika misalnya? Kenapa tidak ANFIS? Kenapa tidak TOPSIS? Bingung nanti. Nah gitu loh. Jadi itu yang kalian perlu camkan baik-baik. Dan menuliskan algoritma nggak usah panjang lebar di latar belakang. Hanya mengaitkan saja kebutuhan dan kenapa pilih itu selesai. Nggak perlu cerita sejarahnya, algoritma panjang lebar, nggak perlu. Itu di bab 2 teori nanti. Ya kan?
Nah, pada fase ketiga ini, kalian harus kaitkan juga penelitian sebelumnya, berarti solusi dari penelitian sebelumnya. Misalnya ada yang menggunakan algoritma yang sama, solusi mereka seperti apa, kalian seperti apa, gitu loh. Jadi perlu didukung oleh penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya ini, satu bagian ini boleh 2 atau 3, ya. Minimal 3 lah kalau kita kaitkan dengan paling mudah, yang paling gampang. Yang penting ada. Minimal kita berikan 3, supaya ada kajian lebih bagus, gitu ya. Nah, itu tentang framework yang harus kalian lakukan. Nah, mudah-mudahan diperhatikan baik-baik, karena yang KP yang kasih saya kemarin masih keliru frameworknya. Ya, seperti siapa nih? Ada Nanda, ada Lisa ya, macam-macam ya. Nah, yang KP itu. Coba diubah dulu. Ya kan? Karena sudah saya lihat semua rata-rata masih baru kayak istilahnya bayi baru mau belajar merangkak atau mau belajar berguling sebagainya lah. Belum nampak bisa seperti berjalan dan dengan baik itu loh. Jadi masih bau kencur lah istilahnya, tanda kutip. Jadi artinya coba kaitkan dengan framework ini. Lakukan ini. Ya kan, langkah-langkah ini, fase-fase ini. Jangan sampai bolak-balik, ya. Satu hal yang saya perlu sampaikan di sini. Kan ada judul yang tulisnya begini, implementasi algoritma a priori. Ya, satu. Kedua, beda. Perancangan aplikasi XXX menggunakan algoritma TOPSIS misalnya. Itu susunnya sudah beda. Kalau judulnya diawali dengan implementasi algoritma, maka fenomena penelitiannya adalah dari algoritma itu dulu. Ya, kenapa kalian pilih itu? Baru kaitkan dengan konten masalahnya. Tapi kalau yang mengatakan perancangan aplikasi tertentu menggunakan algoritma TOPSIS misalnya, berarti dia di bawahnya. Ceritakan dulu tentang pengambilan keputusannya misalnya. Ya kan? Baru dikaitkan algoritmanya. Jadi jangan sampai tidak sistematis dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, ikuti framework ini. Ya, mudah-mudahan dengan framework ini bisa memberikan sedikit masukan. Akan lebih baik lagi kalau sudah paham semuanya. Sesuaikan model ini. Ya, karena kemarin saya lihat ada KP juga yang sama sekali tidak ada penelitian sebelumnya. Berarti kan hanya mengarang, bebas dari kalimat blok kalau saya mau jujur. Ya kan, kalimat blok. Ya kan, itu kelihatan kok kalau menggunakan kalimat blok. Jadi oleh karena itu saya inginkan kalian betul-betul gunakan review dari paper sebelumnya. Kalimat blok itu boleh kalian baca, boleh kalian simulasikan kalimat dari blok, tapi harus ke arah ilmiah sesuai dengan topik kalian. Jangan ambil mentah-mentah. Ya, itu yang saya mau sampaikan terkait dengan research framework, research background framework ini. Nah, sekarang kita lihat coba berikut. Berikut saya akan tampilkan salah satu contoh hasil dari outline mahasiswa. Bentar ya, saya ambil dulu outline mahasiswanya. Bentar, saya ambil dulu dokumennya. Nampak dokumennya? Andi? Andi? Nampak nggak? Nampak dokumen yang saya tayangkan? Belum nampak? Belum Pak, belum kelihatan Pak. Oke, saya mau tayangkan dulu ini. Kayaknya Bapak masih, ya, sudah Pak. Ya? Sudah. Oke, kita lihat ya. Ini contoh langsung, kasus langsung. Nah, coba lihat. Ini sama saja, mau TI, mau SI ya. Nah, coba lihat. Kalian lihat dulu. Saya jawabannya belum saya tayangkan. Kalau kemarin SI saya langsung tayangkan. Ini saya nggak tayangkan. Ya kan? Di situ ada judul. Perancangan Enterprise Architecture pada Puskesmas Kadau menggunakan TOGAF ADM. Mungkin di antara kalian ada yang merasa ini sudah benar. Atau belum benar. Nah, ini kan timbul pertanyaan nih. Kan gitu. Kita lihat koreksinya langsung. Nah, ini. Nampak ya? Nampak ya, Andi ya?
untuk reviewernya? Oke, kita lihat judulnya dulu. Judulnya ini sudah salah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa salah? Karena di situ ada kata enterprise architecture. Itu bahasa Inggris, berarti harus pakai huruf miring satu. Ya kan? Berikutnya, di situ ditentukan TOGAF. Nah, harusnya judul yang tepat adalah perancangan EA atau enterprise architecture menggunakan TOGAF ADM pada puskesmas kadal. Itu baru SPOK, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi jangan sembarang tulis judul. Ya, ini contoh judul yang keliru. Walaupun maknanya kita mengerti, ya kan? Nah, kesalahan lain lagi adalah bahwa judul menggunakan enterprise architecture, tetapi dalam setiap kalimat menggunakan arsitektur enterprise. Nah, ini campur bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris lagi. Ya, tiba-tiba nanti ada lagi arsitektur perusahaan. Nah, pakai yang mana gitu loh. Jadi harus konsisten. Kalau mau pakai enterprise architecture, pakailah semuanya dari awal sampai akhir. Seperti kalian tulisan di KP maupun deskripsi kalian masing-masing. Karena saya jumpai juga banyak yang tidak konsisten. Ya, itu cara yang pertama. Kedua, kita lihat. Nah, ini yang saya gak warnain pink, warna pink. Nampak ya? Nampak Andi ya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke, kita lihat sekarang. Ya kan, latar belakang ini. Kalau kalian lihat, latar belakang ini ada dua sitasi. Ada dua sitasi. Ya. Tapi pertanyaannya adalah di mana kalimat kalian? Nah, gitu loh. Jadi dalam satu paragraf, sitasi itu perlu, tapi kalimat Anda juga perlu, bukan hanya mengcopy paste sitasi orang lain, lalu masukkan di paragraf kalian, selesai. Nah, itu salah. Jadi harus ada kalimat juga yang menghubungkan, yang menjelaskan mengapa muncul kalimat berikutnya. Gitu loh. Ya, jangan ambil sitasi begini saja, itu salah. Jadi dua sitasi ini harus dilengkapi dengan kalimat kalian yang terkait dengan relevansi dari topik yang kalian ambil. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di situ dikatakan satu paragraf harus ada kalimat sendiri dalam mengaitkan dari sejumlah sitasi yang digunakan dalam memaparkan makna pada isi dari paragraf ini. Nah, ini sudah saya tuliskan di komentar saya. Ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi kesalahan yang berikut. Di sini teknologi informasi sudah dibuat ini warna hijau nih. Coba lihat warna hijaunya nih. Saya buat warna hijau nih. Ada warna kuning, ada warna hijau. Kalau kalian baca ini dari ini sampai ini, itu tidak jelas mana induk, mana anak kalimat. Ya. Makanya di sini saya katakan tidak jelas induk, mana induk kalimat, mana anak kalimat. Terdapat dua makna yang berbeda dalam satu kalimat sebelum ada titik. Nah, contoh ya di bawah ya. Sitasi Gofar 2011 juga tidak jelas dari batasan kalimat yang mana. Atau semua kalimat ini tulisan dari Gofar. Muncul dari kata teknologi tadi. Kalau demikian juga keliru karena tatanan kalimatnya tidak jelas. Mana subjek, predikat, objek plus keterangannya. Jadi tolong disusun dengan baik kalimat. Dibaca dulu. Ya kan, dibaca dulu. Kalau kurang tepat disesuaikan. Ya, saya udah baca kalimat yang di KP, banyak yang tidak sesuai ya sistematika penulisan kalimatnya. Kemudian yang berikut ada kata teknologi informasi warna kuning. Kenapa saya warna kuning? Karena di sini sudah kalian kasih kurung TI. Berarti cukup pengembangan TI gitu loh. Nggak usah lagi tulis teknologi informasi. Jadi kata teknologi informasi seharusnya cukup diketik TI saja karena kalimat sebelumnya sudah dituliskan singkatannya. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi kalimat ini. Nah, coba lihat yang saya warna pink lagi. Kalimat yang warna saya warna abu-abu ya. Saya ini abu-abu nggak kelihatannya warnanya beda ya di sini ya. Dan di garis bawahi, ada garis bawahi ya, harus ada sitasi dari peneliti sebelumnya karena merupakan ya, ada selektif merupakan konten yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalimatnya nih. Ya kan? Ini nih kalimatnya. Salah satu strategi untuk pengembangan teknologi informasi, harusnya ditulis TI saja, yaitu memanfaatkan dan meningkatkan dukungan sistem informasi berbasis. Nah, ini harus ada sitasi. Siapa yang ngomong? Ini kalimat justifikasi, kalimat penting ini. Nah, ya, bukan hanya kalian copy paste saja gitu loh. Karena di sini ditulis, karena merupakan konten yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, oke, kita lanjut.
Kita lanjut ya. Nah, berikut lagi, coba Anda lihat. Nah, ini warna abu-abu nih. Nih, yang berikut. Keselarasan. Keselarasan dalam penerapan informasi dan kebutuhan organisasi juga harus merupakan faktor integrasi. Coba lihat, ada kata harus. Di dalam pengembangannya dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Coba kita lihat. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini juga warna abu-abu, membutuhkan sitasi dari poin sebelumnya karena merupakan kalimat justifikasi dan memiliki makna yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalimat yang ini dengan kalimat yang ini harus ada sitasi. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Nanti siapa yang bertanya, siapa yang mengatakan kalau ditanya dalam sidang atau oleh tim pembimbing. Ya, sebab ini kalimat yang ada kata harusnya di situ. Ya kan? Nah, siapa yang ngomong? Kita harus tuliskan sitasinya. Ya, itu kesalahan yang berikut. Coba kalian baca lagi. Di bawah kalimatnya tuh. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Wah, ini nggak ada kata kesenjangan di atas nih. Tiba-tiba untuk menghilangkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang, mengelola sistem informasi yang disebut dengan arsitektur enterprise. Coba kalian lihat kalimat yang saya bold ini. Yang saya kasih warna kuning. Nah, kalimat ini tidak ada hubungannya dengan kalimat di atas. Nah, ini yang sering terjadi. Yang tidak bosan-bosannya selalu saya katakan, coba buat sebuah kalimat. Kalau memang ingin kalian buat statement yang warna kuning itu ada untuk mempertegas. Buat kalimat menghubungkannya, ya kan? Jangan tiba-tiba untuk menghilangkan kesenjangan. Mana kalian sebut kesenjangan? Mana masalahnya? Kalau tadi kalian perhatikan dari tulisan ini, belum ada masalah loh, ya. Ya, coba kita lihat. Nah, coba lihat lagi berikut. Tiba-tiba ada puskesmas. Kalimat ini tiba-tiba masuk puskesmas. Apa hubungannya? Ya kan? Coba lihat. Nggak ada hubungannya. Berarti sebelum memulai awal kata puskesmas kadal, kalian harus bangun kalimat dulu menghubungkannya, gitu loh. Ya, ini salah total ini, ya kan? Nah, jadi ingat, saya ada tulis di sini. Kalimat diawali puskesmas tidak relevan dengan kalimat sebelumnya. Seharusnya kalimat ini memiliki hubungan dan kaitannya dengan kalimat dari paragraf sebelumnya. Ini banyak terjadi. Coba dibaca ulang ya. Pelan-pelan disusun kalimatnya supaya berhubung satu sama lain ya. Kemudian kita lihat. Saya bukan warna merah nih. Warna merah ini dengan ini kan kata penghubung. Kata penghubung itu tidak boleh diawali sebagai awal kata. Gitu loh. Ya, termasuk dan, ya, titik lalu dan, titik dengan itu tak boleh. Kecuali misalnya dengan demikian, boleh. Dengan demikian, boleh. Boleh di depan kalimat. Tapi kalau hanya dengan saja tidak boleh. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat warna hijau nih. Bertambahnya jumlah kunjungan pasien per tahunnya, maka informasi layanan kepada juga beragam. Ya kan? Coba ya, perhatikan kalimat hijau. Ini saya komentarnya. Ini tadi komentar dengan, ini komentar hijaunya. Kalimat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya. Kalimat warna hijau dengan kalimat pink. Coba lihat. Ada pink ya. Coba lihat kalimat hati-hati kalimat bahasa ini. Bertambahnya jumlah kunjungan pasien per tahunnya, maka informasi layanan kepada pasien juga beragam. Oke ya, ingat dulu kalimat ini. Hal tersebut, nah coba lihat ada kalimat ini, hal tersebut. Nah, apa komentar saya di sini? Ya kan? Nah, ada ya, tidak ada hubungan, kita lihat. Hal tersebut diperlukan oleh kepala puskesmas. Apa maksudnya? Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat. Nah, gitu loh. Apa maksud? Ada kalimat yang hilang di sini. Ada kalimat yang hilang. Belum lagi kalimat pink ini. Setiap poli melakukan rekam medik. Apa hubungannya? Coba lihat. Warna hijau, warna biru hijau ini, dengan warna pink ini tidak ada korelasi satu dengan lainnya. Nah, inilah yang sering terjadi. Sering terjadi, saya katakan. Coba, buat kalimat. Pelajari, baca paper orang. Dan saya harapkan baca paper yang di web publikasi STIMIK Pontianak. Jangan baca paper yang lain. Untuk memahami bagaimana menghubungkan sistematis kalimat. Kalau konten boleh. Tapi kalau soal kalimat, baca paper yang dikeluarkan dari STIMIK Pontianak. Di web publikasi. Ya,
Itu tulisan-tulisan dosen itu, bukan tulisan mahasiswa. Sebab kalau kalian ambil di Google, bisa jadi itu tulisan mahasiswa. Ya, saya katakan, dosen saja kadang-kadang masih sulit membangun kalimat. Ya, apalagi baru belajar kan. Nah, kita belajar yang lebih sudah bagus gitu loh intinya. Ya, coba lihat warna kuning lagi, warna kuning. Arsitektur enterprise. Nah, aneh kan? Arsitektur enterprise. Tadi judulnya enterprise architecture. Coba lihat, sudah salah itu. Kalimatnya tuh adalah sebuah pendekatan logis, komprehensif dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponent sistem secara bersamaan. Coba kita lihat apa komentar saya. Nah, kalimat ini yang warna kuning tadi tidak boleh ada di latar belakang karena merupakan kalimat teori. Nah, ini kalimat teori nih. Ya, bentar ya. Nih, saya kembali lagi. Yang kuning ini kan kalimat teori karena ada kata adalah. Adalah itu teori. Berarti harus di bab 2. Ya. Nah, coba lihat lagi. Arsitektur enterprise. Nah, diperlukan. Coba lihat ya. Nah, untuk mengarahkan organisasi agar memiliki sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan tujuan organisasi. Coba kita lihat. Apa komentarnya? Tidak ada kaitannya dengan akhir dari paragraf sebelumnya. Nah, ada hubungan enggak? Dari definisi tiba-tiba muncul ke situ. Ya kan? Nah, coba lihat warna merah lagi. Arsitektur enterprise dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan antara teknologi dan informasi dengan pelayanan pada puskesmas. Nah, coba lihat, ada hubungannya enggak? Kalimat ini, latar merah dengan huruf putih, sama dengan kalimat berikutnya. Warna merah dengan huruf putih. Jadi terdapat duplikasi ya. Kali ini duplikasi. Coba lihat. Nih, kalimat yang saya kasih latar merah, dengan latar merah yang di sini, ini sama sebenarnya kalimat. Intinya sama. Tapi buat 2 kali, itu sudah duplikasi. Dan yang sering yang terjadi itu saya baca punya yang Harvianto ini banyak duplikasinya. Nah, itu harus sesuaikan tuh. 1 sudah cukup, nggak usah 2 kali disebutkan di sini. Ya. Tiba-tiba di bawah lagi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari permasalahan Anda. Nah, pertanyaan saya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Gitu loh. Nah, coba lihat. Kalimat dengan latar biru tua dan huruf putih juga tidak relevan dengan kalimat sebelumnya. Dan anehnya lagi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari permasalahan yang ada. Maksud dari kalimat ini sama sekali tidak jelas dan rancu. Masalahnya apa? Ya. Dari awal tadi kalau kalian simak baik-baik, itu nggak ketemu persoalannya. Kenapa perlu EA? Tiba-tiba tujuannya itu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat mahasiswa itu gagal dalam sidang outline. Terus terang saya katakan. Karena tidak paham ya masalahnya, tiba-tiba ada tujuan. Nah, aneh lagi dari bawah. Puskesmas dapat memperlancar. Coba lihat, ada hubungannya nggak kalimat itu? Nggak ada hubungan, ya kan? Nah, ini kan persoalan lagi gitu loh. Ya, ntar ya. Persoalan yang terjadi. Nah, kalimat ini tiba-tiba muncul. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalimat sebelumnya. Apalagi dalam satu paragraf. Kesalahan yang sangat fatal. Ini sangat fatal. Karena satu paragraf, tapi masing-masing berdiri sendiri. Ya. Nah, sekali lagi. Tiba-tiba ada kalimat begini. Pada penelitian ini, framework yang dapat digunakan. Kok dapat? Kan sudah tahu judulnya mau gunakan metodologi TOGAF. Harusnya framework yang digunakan. Nah, bukan yang dapat. Beda. Merubah huruf saja sudah beda. Kata saja sudah beda. Nah, anehnya lagi di sini, coba lihat. Ada kata perencanaan enterprise, arsitektur enterprise. Kenapa anehnya? Judulnya perancangan. Ini perencanaan. Beda langit dan bumi ini, ya. Kenapa terjadi? Karena copy paste. Ya kan? Coba lihat. Kalimat ini aneh, sudah tahu dari judul menggunakan TOGAF ADM, tapi bunyi kalimatnya yang dapat digunakan, tadi saya bilang. Kedua, perencanaan atau perancangan. Nah, ya, tidak ada konsistennya. Ya. Berikut, warna pink. TOGAF memiliki metodologi. Coba lihat. Kalimat ini harus ada sitasi dari peneliti sebelumnya. Kenapa? Karena itu adalah konsep dari TOGAF ADM. Tidak boleh tanpa sitasi. Harus ada. Gitu loh. Tapi anehnya lagi, coba lihat. Di warna merahnya, latar merah. Warna merah, hurufnya putih. Ini. Ya, apa anehnya? Tiba-tiba titik, muncul ADM mendefinisikan. ADM itu apa? Harusnya TOGAF ADM. Nah, gitu loh. Ya. Coba lihat lagi. Penerapan dari ADM. Harusnya TOGAF ADM. Nah, coba lihat, muncul kata arsitektur perusahaan. Ya kan?
Coba lihat, 3 kata yang berbeda dalam satu topik. Enterprise architecture, arsitektur enterprise, ada arsitektur perusahaan. Nah, kan udah salah itu. Tujuan pada perancangan ini untuk mensinergikan. Coba lihat, ada tujuan lagi. Di sini ada tujuan, coba lihat. Ah, yang mana yang betul? Nih, terakhir nih. Tujuan pada perancangan ini untuk mensinergikan. Padahal di sini ada kata tujuan, coba lihat. Nah, inilah yang saya bilang, ya. Banyak yang tidak konsisten, banyak umum ke khusus, khusus ke umum lagi. Ya kan? Nah, inilah yang saya katakan memang tidak mudah, tapi kalian harus pelajari. Sebenarnya kalau kalian sudah pelajari, itu simple. Caranya apa? Selalu saya katakan, baca paper kalimatnya, bukan kontennya. Ya, coba download paper di jurnal web publikasi itu. Baca kalimatnya. Ya, apakah dengan kalimat itu kalian baca lebih jelas, lebih paham? Coba baca kalimat lain, gimana hubungan kalimatnya. Ya. Nah, ini adalah beberapa koreksian yang saya tampilkan dari salah satu outline mahasiswa. Ya kan? Nah, TI pun sama, SI pun sama, karena ini konten umum. Ya, tentang memaparkan persoalan yang dihadapi perlu untuk melakukan perancangan EA. Kebetulan ini judulnya EA. Misalnya anak TI, perancangan web services, ya kan, dengan metode pendekatan framework, misalnya Rafael misalnya. Nah, itu juga jangan salah. Nanti buat tiba-tiba perencanaan gitu loh. Ya kan? Nah, satu lagi yang saya mau kasih sampaikan. Dari awal kalau kalian simak kalimatnya, hampir setiap kalimat saya bahas ini, adakah persoalannya? Adakah kebutuhannya? Adakah fenomenanya? Tahunya cuma membuat EA, selesai, titik. Nah, ini salah total. Ya kan? Salah total. Gitu loh. Jadi nanti di KP kalian, di outline kalian, di skripsi kalian, ya, tolong ini diperhatikan dengan baik, ya. Ya. Jadi kalau dosen sampaikan baca paper, bacalah dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jangan hanya baca sekilas, namanya skipping gitu loh. Baca sekilas saja. Tapi nggak memaknai. Coba didalami kalimat yang kalian baca paper itu. Dan baca punya kalian. Ya kan? Makanya dengan topik yang relevan, yang sama kan bisa lebih nyambung kan? Daripada topik yang berbeda, mungkin kalian agak sulit memahami kalimatnya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi dari sini semua tidak ada nampak kendala, persoalan yang memerlukan perancangan EA. Itulah kuncinya. Kesalahan total, alat ini menyebabkan mahasiswanya harus mengulang kembali sidangnya. Ya kan? Makanya yang paling penting, saya katakan kontennya dulu permasalahannya. Kebutuhannya apa? Kendalanya apa? Kedua, baru kita rumuskan kalimatnya. Buat dia sistematis. Kritis, logis, objektif, dan rutin. Itu pahami kondisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, coba kalian lihat. Mana ada 3 fase yang saya sebut tadi? Nggak ada. Ya, coba kita lihat kembali fasenya ya. Saya putar dulu sebentarnya. Kita lihat kembali fasenya lagi. Nah, ini fasenya saya ambil. Nah, coba kalian bayangkan dengan tadi yang kalian lihat. Bentar, dengan PowerPoint yang ini. Yang ada 3 fasenya. Nah, ini. Nampak slide-nya ya? Sorry, kok hilang ya? Bentar, saya kembalikan dulu ya. Nampak ya? Nah, adakah Ya, fase 3 fase ini? Nampak ya, Andi ya? Sudah, Pak. Oke, nah coba kalian perhatikan dari contoh online tadi. Apakah sudah sesuai fase ini? Nah, inilah yang selalu saya sampaikan ke kalian supaya perhatikan framework ini. Pakai framework ini saja. Ya kan? Nah, sebelum masuk framework ini, memulai awal pakai ini. Nah, ini gambarnya. 2 gambar ini penting. Nah, kalau yang gambar ini adalah cara menulis latar belakangnya. 3 slide ini. Nah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, ya. Mungkin selama ini masih kurang-kurang, ya kan? Nah, nanti bila ada kebutuhan kalian yang lain, misalnya mau ada yang tidak jelas, minta untuk workshop virtual, seminar virtual, boleh-boleh saja nanti kasih informasi ke Pak Andi. Misalnya contoh, Pak, bisa nggak sih kita kasih workshop tentang UML? UML misalnya, cara gambar UML.
Boleh, tapi jangan 1-2 orang, ya kan? Nah, gitu loh. Ya, boleh UML, nanti diajarkan pakai visual paradigm. Jadi ada softwarenya, bukan gambar di Visio. Gambar di Visio itu zaman Flintstone itu saya bilang tuh. Zaman Flintstone. Orang sekarang pakai visual paradigm, langsung muncul sesuai dengan aplikasi kalian. Ya, bisa. Nah, nanti kalian boleh masukkan kebutuhan-kebutuhan apa ke Pak Handi, nanti Pak Handi akan meramunya, ya kan? Kalau ini penting dan banyak, kita akan adakan seminar virtual. Tujuan kami hanya satu, supaya kalian semua ini cepat selesai. Ya kan? Semua pasti bisa wisuda. Ya, itu yang saya harapkan buat kalian semua. Tolong perhatikan setiap saran-saran dosen, pembimbing. Diperbaikilah ya dengan baik. Demikian Pak Handi, saya cukupkan dulu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sandi. Oke, jadi untuk adik-adik sekalian yang sekiranya mau bertanya ya, boleh silakan bertanya melalui grup chat ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Sandi Kosasi. Ya, coba kalian boleh nanya sekarang ya. Coba buka di grup chat. Oh ya, nanti juga saya akan share link untuk sertifikat ya. Jadi silakan kalian isikan data kalian. Dan ingat, hanya sampai jam 1 siang ya. Oke, jangan sampai dari jam 1 kalian isi datanya. Ya. Nah, yang mau bertanya silakan bertanya. Itu e-sertifikat ya langsung muncul di email. Ya, betul Pak, isi sertifikat. Jadi udah di-set ya Pak untuk emailnya. Kalau lewat dari jam 1 nanti sertifikat tidak akan dikirimkan lagi, Pak. Langsung dari email. Jadi Ya, kalian betul perlu Pak. tahu ini teknologi baru yang kita kembangkan di STIM Pontianak. Jadi semua langsung. Kalian ketik nama, sertifikat langsung jadi. Ya Pak, Gimana tadi Suarez? Sanuares. Wah, ini orang Ketapang nih, Sanuares. Nah, gimana? Januaris ada pertanyaan? Tadi saya dapat sedikit pertanyaan dari mahasiswi Pak ya. Ya, Kebetulan dia bilang, Pak ada nggak sih workshop untuk ngajarin bikin aplikasi? Dia bilang. Ya, saya workshop bikin bilang, aplikasi. iya, saya bilang kalau bikin aplikasi yang spesifik mungkin enggak, tapi mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan kamu yang mau bikin belajar ngoding lagi, ya kita bisa bikinkan workshopnya. Ya itu mungkin nanti jadi bertahap, ya mungkin jadi 3 sesi atau 4 sesi, karena yang namanya bangun aplikasi ya juga cukup makan Boleh, waktu boleh, gitu loh. Nah, boleh. jadi Bagus itu. ya sekiranya adik-adik sekalian kalau memang ada yang mau, nanti boleh chat saya, ya. Lebih tepatnya ke bahasa pemrograman apa. Ya, betul. Ya, Nanti oke. akan kita bikin workshop. Ya, nanti saya akan coba bikin schedule ya. Kalau memang pesertanya cukup, kemudian narasumbernya juga bersedia, ya kita akan laksanakan. Oke. Oke, Ya. jadi ada sekarang, ayo ada yang mau nanya. Mungkin yang bab satunya kemarin banyak coretan atau apa gitu ya. Boleh tanya ke Pak Sandi sekarang. Ya, jangan malu-malu ya, jangan takut-takut ya. Malu Kan bertanya kalian sudah sesat belajar di Python jalan. ya. Sudah belajar Python, bikin website pakai Python gimana sih? Nah, nanti pada fit tuh, Ya, nanti akan kasih workshop tuh. ya betul. Pakai Django atau pakai apa, banyak tuh Ya betul frameworknya. Pak. Mm-mm. Nah, satu Ya, aplikasi jadi nanti, tapi beberapa batch ya, karena ya kan pasti jadi beberapa batch ya, Pak. Mm-mm. 1 hari 1 jam gitu loh. Karena saya juga pernah masuk perpustakaan Pak ya. Sepertinya untuk topik pembangunan website menggunakan Python itu bisa dibilang belum ada Pak ya. Baru Belum. baru berapa itu saya ada 1 atau 2 itu. Ya Nah, mungkin itu adik-adik di sini ada yang ya mau betul. coba. Nanti narasumbernya Pak David lah. Pak David lebih jago Python Ya, ini. ayo yang mau nanya jangan malu-malu ya. Atau mungkin Ini ada masukan lain, topik-topik lain silakan dituliskan aja di chat. Nanti Pak Adi akan sortir kok. ya WA saya masih ada kan kalian? Ah, Nah, kalian bisa Bisa WhatsApp saya ya. Oke, ya, jadi ini kesempatan buat kalian semua tidak ada di perguruan tinggi lain. Kalau kalian mau tahu. Ya kan, kita ini semua kasih dengan Anda. Ya, supaya kalian cepat lulus. Gitu loh. Cuman memang ada prosesnya, ada aturannya ya. Nah, seperti oh, Lisa Yulia ini. Saya baca KP-nya, aduh KP-nya lagi kayak sawah apa yang belum ditebas, banyak ilalangnya itu. Ya, padahal juru ukur kan orang tuanya ya, udah pensiun ya. Udah, Pak. Nah, ada kan, nah, abangnya juga lulusan di sini kan.
Nah, tapi latar belakangnya itu coba, ya kan? Waktu banyak kosong kan? Ya, maaf Pak Sandi, ada pertanyaan dari Noval Aditya, Pak. Ya. Dia bertanya, untuk sitasi di latar belakang, apakah harus dari buku semua atau campuran dengan jurnal dan sebagainya? Nah, ya, jadi gini, bagus pertanyaannya. Saya tunggu sebenarnya pertanyaan itu, ya kan? Kalau nggak tanya, berarti semua kayaknya udah tahu ya, padahal belum tahu kan? Mungkin kamu bertanya ya. Jadi Iya, gini, Pak. latar belakang sitasi boleh pakai buku dan paper. Dua ya, yang baik di latar belakang boleh paper, boleh buku. Tapi, ya ikut framework tadi saya sampaikan tadi itu. Kalau fenomena ada kajian literatur, itu dari buku. Kajian literatur itu buku. Dari buku. Tapi kalau ada penelitian sebelumnya, itu pasti dari paper. Silakan. Makanya perlu dibacalah satu buku gitu ya. Misalnya banyak ngambil tentang SOA, bacalah satu buku SOA gitu loh. Ya. Kalau nggak ada bukunya, gampang. Kita kasihkan e-book, tapi harus dibaca, ya. Harus dibaca. Nanti kita lagi siapkan untuk buat perpustakaan online, namanya e-perpus. Semuanya e-book semua. Nah, ini tempat lain juga belum ada nih. Ini terobosan kita nanti nih. Oh ya Nah, Pak, tapi berarti setelah dia baca buku itu harus dicantumkan di daftar pustakanya juga gitu Pak ya? ya Betul betul, ya? daftar pustaka harus dituliskan. Betul, Pak Andi. Saya melihat beberapa outline, ada ngambil paper saya, tapi nama saya tidak masuk daftar pustaka. Wah, Nanti harus pelanggaran saya tuh Pak. jewer terimanya tuh. Iya. Oke Harus Pak, masuk. ada pertanyaan lagi Pak dari Harvianto. Nah, ini Nah, orang yang di review tadi nih kayaknya nih. ya, Mau ya. nanya cara merangkum penelitian orang lain untuk isi bab 1 itu bagaimana? Apa yang dimasukin dalam Bagus. rangkuman yang ditulis? Berarti maksudnya Berarti belum, sitasi kali Pak ya? ya, berarti belum baca paper saya di web publikasi ya. Sudah baca belum? Arvianto. Harvianto, udah baca? Belum, Walaupun Pak. judulnya nggak sama, nggak apa-apa. Baca model kalimatnya, gaya sitasinya. Coba nanti kamu cek di jurnal publikasi di web Steamik, cari yang punya saya bahasa Indonesia. Kamu baca. Di situ ada cara mengaitkan penting sebelumnya dengan kalimatmu. Oh. Yang kamu buat itu masih salah betul. Bagus pertanyaannya. Siap, terima kasih, Pak. Alfianto ini Iya. sudah di ujung tanduk nih. Di ujung tanduk kenapa saya bilang bisa gagal total itu, sidang ulang lagi tuh. Ya coba bacalah papernya. Ya, punya saya ada, punya Pak David ada, punya Pak Gat ada, coba baca. Jangan pikir kontennya nggak sama lalu nggak baca, baca. Misalnya contoh paper saya IT Balance Scorecard. Kalian misalnya bikin keamanan komputer, nggak apa-apa. Kita butuhnya kalimatnya seperti gimana kita gabungkan gitu loh. Ngerti ya? Boleh baca. Silakan. Ya, gimana Harvianto? Siap, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Masukannya, Iya. Pak. Ya, kamu perbaiki dulu ya. Punya kamu masih, coba kamu baca outline kamu tuh. Ada umum, ada khusus, ada umum lagi, tiba-tiba ada cloud, tiba-tiba tak kemana gitu loh. Ya, Arvianto ya. Karena Siap, Pak. nasibmu tanduk nih. Mau jatuh ke sumur nih. Sumur paling dalam. Niken nih ketawa terus ya nih. Niken nih. Niken ini baru bangun, belum mandi kali itu. Belum gosok gigi lagi. Ya, kelihatannya seperti itu, Pak. Ya Niken ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian perlu materi yang disampaikan Pak Sandi tadi, nanti boleh minta sama saya ya, akan saya share. Ya, mungkin lebih gampang melalui WhatsApp aja ya, ketimbang saya email satu-satu kayaknya lebih ribet di WhatsApp aja. Kan kemarin kalian juga udah kirim bukti pembayaran tuh, jadi saya bisa balas lebih cepat. Nah, kemudian kan kita nanti ada batch 2 ya, itu terkait dengan metodologi penelitian. Betul ya Pak Sandi ya? Ya betul nanti. Nah, di batch 2 ini saya mohon dengan sangat ketika kalian join room gunakan nama yang benar-benar nama kalian. Ya, jadi jangan pakai nama Redmi, ada yang Nokia, ada yang Windows. Tolonglah ya, karena saya juga mau mengamankan takutnya nanti ada pihak dari luar yang kita tidak tahu niatnya apa, join di room ini, ya nanti malah jadi timbul masalah gitu loh. Ya, jadi ini kan saya controlling terus nih, saya cek terus. Yang sekiranya namanya tidak masuk dalam list saya kick. Ya, jadi maaf-maaf kalau misal nama kalian yang aneh-aneh, saya kick ya. Jangan salahkan saya. Ada Pak, tadi udah ada yang saya kick. Nah, Ada beberapa yang ini sudah penumpang saya gelap, tegur. berarti penumpang gelap ya. Ya, penumpang gelap Pak. Nah,
Ya karena ada beberapa kasus ini udah sering terjadi nih, makanya harus diantisipasi. Ya. Nah, ada lagi yang mau nanya? Ayo, yang apa? Yang oke. Oke, ini dari Nizamuddin Muzaki, Pak. Oke. Nah, pagi Pak, saya kan ngambil progressive web apps, tetapi penelitian terdahulu tentang progressive web apps yang berhubungan dengan penjualan online saya tidak ditemukan, maksudnya ya, bukan menemukan, tidak ditemukan. Jadi saya ambil tentang web dan mobile yang berhubungan dengan penjualan online. Lalu Boleh, saya boleh. lalu Boleh, saya berarti sudah ada bedakan. kebaruan. Boleh, berarti sudah ada novelty-nya. Nah, Oh, itu oke. yang jadi ada kebaruannya. Orang lain belum ada. Tapi Ya, yakinkan dulu ya, betul-betul memang belum ada gitu loh. oke. Nizamuddin, mungkin boleh on voice Nizamuddin biar lebih apa? Biar lebih interaktif ya. Mana Oke, udah jawab. Nizamuddin? Udah jawab nih. Oke, Pak, siap sudah Oke, jawab. oke. Hmm. Nah, itu bagus ya, Pak ya, karena ada novelty-nya ya. Ya, betul, betul. Ya, Betul. oke. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, ayo yang AFK nih, yang layarnya gelap-gelap nih yang saya curiga nih. Ini nggak tahu dengar atau enggak gitu loh. Ini yang Pak, saya Tika mau Musdalifah ini yang tiket online nih. Pak, saya mau bertanya. Oke, boleh. Januari, silakan. Nah, Pak, jadi gini, judul saya ini kan mengambil dari, Suaranya agak kecil tuh. Gimana? bentar Pak, saya Suaranya. setting. Sebentar Pak. Ya. Oke Pak, saya mau nanya tentang ini, tentang penelitian saya. Oke. Jadi penelitian saya ini tentang data mining a priori, Oke. itu bergerak di apotek. Ah. Ini dalam pelaksanaan penelitian saya ini, saya menemukan dua hal, yaitu mengelola obat. Kan di dalam dunia kesehatan itu ada dua jenis obat, yaitu obat yang paten dan generik. Betul. Paten dan generik. Paten itu yang sejenis Panadol yang punya nama paten, generik itu yang sesuai dengan BPOM. Saya minta saran nih Pak, saya ini kan deskripsi saya ini membuat web untuk apotek yang bisa general, yang bisa dipakai dimanapun, apotek manapun. Ya. Dan saya menemukan salah satunya ada di apotek di Rumah Sakit Kayung Utara. Yang ini sistem pola ketersediaan barangnya, stok barangnya ini masih secara manual gitu loh. Saya membuat aplikasi ini yang sudah ada sistem bisa menggunakan, yang masih manual pun bisa menggunakan. Minta saran nih Pak, untuk mengelabui lah antara paten dan generik ini seperti apa Pak? Maksudnya mengelabui gimana ya? Maksudnya ketika kita menginputkan obat-obat yang paten, ini juga kedetek sama yang generik gitu loh. Jadi sama maksudnya nama obatnya? Ya, jadi sama. Ya. Jadi ada obat KW lah gitu ya? Iya, Pak. Gitu obat KW. Itu membuat saya bingung, Pak. Ya, sebenarnya nggak usah bingung. Biasanya di obat KW itu kan ada kodenya kan? Iya, Pak. Biasanya kan ada kodenya itu. Nah, sebenarnya kamu bermain di kode. Di kodenya, ya, akan lebih bagus kalau pakai model barcode sistemmu nanti. Nah, jadi kita bisa masuk nih KW atau asli gitu loh. Tapi kalau dari cerita kamu tadi, saya ingin sampaikan, pertama kita harus tahu dulu, apa itu a priori. Boleh supermarket pakai a priori, tapi persoalannya bukan hanya di KW obatnya saja, gitu loh. Tapi juga harus lihat, kalau pakai a priori ini manfaatnya bagi apotek apa? Selama ini mungkin terjadi, ya, ada obat yang mungkin tidak dibutuhkan, tapi banyak stoknya, yang dibutuhkan tidak ada, lalu kita pesannya lama, gitu kan? Tidak ada, masyarakat cari terus, tidak ada. Nah, ini kita perlu kaitkan dengan a priori. Jadi tidak hanya masalah kamu nanti mengatakan ada obat KW dengan tidak KW gitu loh, atau generik dengan yang paten. Nah, itu harus dieksplor. Ya, jangan sampai dampak yang terjadi bagi apotek itu mempengaruhi kelancaran mereka dalam melayani konsumen. Cepat. Gitu. Kalau itu kode unik aja pakai barcode atau kode di belakang obat kan ada itu. Dan memang nanti kamu mainnya di ini, uji digit kodenya itu.
Ya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Ini baru satu lagi Pak yang baru join nih. Ini masih di waiting room. Ini namanya Seol Wong. Saya nggak tahu nih orang Korea mana yang bisa join room kita gitu loh Pak. Ini makanya kadang mahasiswa nih suka lucu-lucu gitu loh. Kalau lucu-lucu bagus masuk ke ini komedian. Iya betul Pak. Izin. Ya. Bukan. Sewu tuh saya rasa salah satu teman saya, Amalia Dwi. Mungkin itu nama, waktu itu kan kita pernah buat room juga. Saya pernah buat room dengan dia di Zoom. Jadi emang ada nama, dia pakai nama itu, Pak. Oh, nama kecil ya? Bukan, Pak. Memang dia mungkin pakai nama pena. Enggak, gini aja. Kamu suruh dia ganti username-nya dulu ya, ya, baru saya accept ya. Mungkin dia salah ID atau gimana, Pak. Ya. Oke. Ayo, yang mau nanya lagi silakan. Oh ya, ini saya juga langsung share aja ya. Ini untuk apa? Sertifikat. Sebentar. Oke, kalau sudah kita akhiri pertemuan ini. Ada yang mau tanya lagi? Ya, itu udah saya share di grup chat ya. Jadi tolong kalian isi. Sekarang kalian udah boleh akses isi ya. Dan sekiranya saya beranggapan kalian udah nggak ada pertanyaan lagi. Okay. Iya Pak. Okay. Iya Pak. Nah, jadi terima kasih Pak Sandi ya, sama-sama. Sudah membagikan ilmunya untuk adik-adik sekalian supaya bisa cepatlah selesai ya Pak ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu untuk adik-adik sekalian juga terima kasih sudah hadir ya. Jangan lupa nanti ada batch yang kedua ya. Jadi kegiatan-kegiatan lagi itu lanjutannya ke metodologi penelitian. Oke, jadi biar kalian bisa menghasilkan skripsi lah yang lebih baik ya dan tidak banyak coretan lagi ya, semoga ya. Oke. Nah, untuk sertifikat silakan kalian isi ya. Setelah kalian isi di data di Bitly SWV batch 2 ini nanti akan dapat email berupa sertifikat dari Steamik ya. Nah, tolong emailnya dipastikan dulu jangan sampai salah ya. Takutnya nanti ada kejadian kayak kemarin itu terima emailnya jam 3 subuh. Dia baru WA saya, "Pak, udah masuk sertifikatnya jam 3 subuh." Ya. Saya live dulu. Ya, Pak. Soalnya sudah dikasih tahu Pak David, sudah acara berikut mulai. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oh iya, nanti kalian juga bisa itu ya. Kalau misalnya kalian perlu nih, Pak, saya mau belajar ngoding lagi nih Pak. Karena saya bingung terkait misalnya NetBeans misalnya atau mungkin Java gitu ya. Ya kalian boleh chat atau kalian ajak temen dulu, dapatkan jumlah pesertanya berapa orang yang mau ya, nanti boleh WA ke saya akan coba carikan narasumber yang tepat buat kalian. Ya, misal kayak tadi Januaris bilang nih mau ngoding bikin inventaris barang ya, betul ya Januaris ya? Ya, nah kalau misalnya udah bisa ngoding sih ya nggak mesti lagi gitu loh. Tapi kalau memang ada yang nggak paham, entah itu algoritmanya atau apa, ya boleh kasih tahu ya. Ya, nanti saya coba bikinkan workshop lagi ya buat bantu kalian. Semoga kalian bisa cepat selesai lah. Oke? Nah, mungkin dan tolong ya, maksud saya workshopnya ini yang bersifat umum ya. Bukan berarti, Pak, saya mau bikin aplikasi penjualan. Bukan berarti saya langsung cari narasumber yang memang sediain aplikasi penjualan. Enggak gitu ya. Kita lihatlah. Lihat yang umumnya aja. Ya, jadi kalian ngembangkan sendiri. Setidaknya kalian tahu fungsi dari codingan ini untuk apa gitu loh. Ya. Oke, kalau gitu bisa kalian on cam dulu. Saya mau screenshot ya sebagai bukti untuk kegiatan hari ini. Ya, silakan on cam ya, pasang muka ganteng dan cantiknya walaupun belum mandi dan sebagainya. Ya, wih Hasan. Wih, ganteng lalu kok San. Walaupun agak gelap kayaknya ya, banyak berjemur ya. Oke, silakan. Oke, saya tidak mandi itu, Pak. Ya, kayaknya sih. Oke, saya
Screenshot Pak, dulu saya ya. tadi merokok, Pak. Ketahuan enggak ya? Enggak masalah. Yang penting enggak depan cam Oke. lah. Santai itu ngerokok dah, Pak. Pak, Rokok Apa-apa. loh. Pak, sertifikatnya tuh berbentuk online kok. Sertifikatnya berbentuk online. Iya, iya. Jadi kamu isi data yang saya share di grup chat tadi, udah baca belum? Udah ada ya? Nah, kalian isi, setelah itu nanti akan dikirimkan email. Ya. Oke, saya screenshot dulu, bentar. Ini Oh iya, nanti yang untuk yang metodologi penelitian itu akan dilaksanakan ya nggak tahu, kayaknya minggu depan deh ya. Kayaknya minggu depan. Ya, semoga kalian bisa ikut lagi lah ya. Karena itu bagus sih menurut saya. Jadi kalian terbantu. Terus kalian juga apa? Bisa menghasilkan skripsi yang lebih baik lah ya. Jadi nggak banyak kena coretan lagi ya. Oke. Nah, kalau gitu setelah kalian udah isi semua, kita akhiri ya. Kita akhiri. Jadi mungkin kalian bisa nanti dapat informasi lagi dari kajur kalian ya. Nanti saya akan infokan ke kajur kalau memang ada yang batch kedua untuk metodologi penelitian kapan waktunya. Oke. Jadi setiap kegiatan ini nanti akan ada sertifikatnya. Ya, sertifikat ini juga bisa kalian lampirkan ketika kalian mau sidang. Oke, bahwa kalian ada mengikuti kegiatan ini dan hasil tulisan kalian adalah acuan dari kegiatan ini gitu loh. Jadi apa yang diajarkan Pak Sandi, ya kalian terapkan di skripsi kalian, terus kalian bawa waktu sidang. Otomatis yang lain nggak akan banyak komen gitu loh. Karena ini formatnya format ketua gitu loh. Oke? Ya. Jadi kalau format ketua siapa yang berani ngacau gitu loh. Saya juga nggak berani ngacau gitu loh. Ya. Ya ini tips dan trik lah ya. Ya apa? Silakan nanti ingat yang perlu nambah ilmu, yang mau ya boleh kasih tahu ya, nanti kita bikinkan lagi workshopnya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semuanya udah bersedia hadir ya. Walaupun ada yang mukanya masih ngantuk. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Selamat pagi semua ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. See you. Iya, San.